Penjelasan manual pengelolaan keuangan rumah tangga. 1. Modul pengelolaan keuangan rumah tangga bertujuan membantu petani dalam mengelola tabungan, pendapatan dari kegiatan usaha tani atau dari kegiatan lainnya, menyusun anggaran pengeluaran, terutama anggaran untuk konsumsi pangan rumah tangga yang sesuai dengan kebutuhan gizi, serta bagaimana membandingkan antara realisasi biaya atas anggaran perencanaan yang telah disusun. Melalui modul ini, petani diharapkan mampu mengelola segala yang terkait dengan keuangan rumah tangga agar dapat mewujudkan rencana-rencana atau tujuan yang ingin dicapai keluarga. 2. Petani dapat menggunakan modul ini untuk membuat perencanaan atas kegiatan rumah tangga serta mencatat realisasi atas perencanaan yang telah dilakukan. Modul ini terbagi menjadi 7 bagian. 1. Rekening dan saldo tabungan. 2. Kegiatan usaha lainnya yang mendatangkan keuntungan. 3. Pendapatan. 4. Perencanaan anggaran konsumsi pangan rumah tangga. 5. Menyusun pengeluaran rumah tangga. 6. Mengelola arus kas rumah tangga sebelum pembiayaan. Dan 7. Membandingkan perencanaan dan realisasi. Sebelum ketujuh materi tersebut, petani terlebih dahulu dipandu cara membuat catatan harian transaksi jual-beli. 4. Setiap bagian memiliki 2 format. 1. Format pertama untuk perencanaan. Petani akan menyusun perencanaan sebelum dimulainya musim tanam dengan mempertimbangkan data dan hasil dari musim tanam yang lalu, musim atau tanaman yang sama. Dan 2. Format kedua adalah untuk melaporkan realisasi. Pencatatan realisasi dilakukan di setiap akhir musim tanam dengan merujuk pada catatan harian transaksi jual-beli. Tabel terakhir yang terdapat di format realisasi akan membantu petani untuk membandingkan antara perencanaan dan realisasi. Setiap di akhir musim tanam, petani akan dapat membandingkan angka perencanaan dan realisasi, serta dapat juga melihat selisih dan menganalisis penyebabnya. Petani juga akan mampu untuk menyesuaikan biaya perencanaan untuk musim tanam yang sama tahun berikutnya. Pendekatan yang sama juga dilakukan untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan antara perencanaan dan realisasi pada laporan keuangan konsolidasi tahunan. 5. Untuk mengisi tabel dan format yang ada di modul ini, petani perlu memiliki kalkulator atau dapat menggunakan perangkat kalkulator di ponsel. Jika petani dapat bekerja dengan komputer, maka akan lebih baik. Petani juga harus mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan rumah tangga. Sebaiknya, pelatihan ini dilakukan oleh suami dan istri, dengan asumsi perencanaan kegiatan rumah tangga akan berdampak pada tabungan dan rencana kegiatan usaha tani. Selain itu, pengambil keputusan di tingkat rumah tangga biasanya dilakukan bersama oleh suami dan istri. Hal yang sama dilakukan untuk modul pengelolaan keuangan usaha tani. 6. Setelah petani menguasai tabel, petani akan membutuhkan waktu kurang dari 1 hari untuk mengelaborasi perencanaan rumah tangga dan 1 hari untuk mengisi angka-angka realisasi, membandingkan angka realisasi dan perencanaan, serta menganalisa jika terjadi selisih. Catatan harian transaksi jual-beli. Salah satu langkah penting sebelum menyusun rencana keuangan rumah tangga diperlukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran biaya harian oleh keluarga petani. Hal ini sangat penting untuk menjaga informasi transaksi sehari-hari dan agar petani tidak lupa biaya apa saja yang masuk dan keluar baik untuk kegiatan usaha tani maupun untuk hal terkait kegiatan rumah tangga sehari-hari. Untuk memudahkan pencatatan, tabel untuk membuat catatan harian keuangan rumah tangga harian dapat dilihat pada tabel catatan harian transaksi jual-beli. Di dalam tabel catatan harian keuangan rumah tangga, terdapat kolom-kolom sebagai berikut. A.
Tanggal adalah tanggal pembayaran atau transaksi, termasuk tanggal jika ada pendapatan atau pembelian. P. Jumlah adalah banyaknya kuantiti dari barang atau jasa yang dibeli atau banyaknya komoditas yang dijual. C. Satuan adalah ukuran yang digunakan dalam proses pembelian atau transaksi, seperti liter, kantong, kilogram, botol, dan lain sebagainya. D. Satuan biaya adalah harga dari satu unit barang atau jasa yang dibeli atau dijual. E. Total adalah jumlah semua biaya dari satu jenis barang atau jasa yang dibeli atau dijual. F. Keterangan adalah tambahan informasi terkait pembelian atau penjualan yang dilakukan. Informasi ini bisa jadi lokasi, nama orang, merek dagang, atau lainnya. G. Tabel referensi adalah tabel yang akan diinput berdasarkan kegiatan pembelian dan penjualan barang atau jasa yang dilakukan. Tabel tersebut bisa jadi tabel laporan keuangan usaha tani, berupa tabel input, tabel tenaga kerja, tabel pendapatan, dan lain-lain, atau laporan keuangan rumah tangga, berupa tabel tabungan, tabel pengeluaran, tabel pendapatan lainnya, tabel pengeluaran untuk pangan, dan lain-lain. Setiap di akhir musim tanam atau setiap bulan, catatan harian keuangan ini akan diinput dalam tabel-tabel tersebut yang sesuai. Pencatatan keuangan rumah tangga. 1. Modul tentang pencatatan keuangan rumah tangga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petani untuk A. Menilai situasi keuangan rumah tangga secara keseluruhan. B. Mengidentifikasi kegiatan yang memungkinkan dilakukan penghematan. C. Menyiapkan anggaran rumah tangga untuk tahun berikutnya. D. Membandingkan angka realisasi dengan perencanaan dan menarik kesimpulan sebagai dasar penyusunan perencanaan tahun berikutnya. E. Menghitung jumlah sumber dana eksternal yang diperlukan untuk membiayai pengeluaran rumah tangga yang melebihi pendapatan yang dihasilkan. F. Menyiapkan permintaan pinjaman, baik dari teman atau kerabat, atau dari lembaga keuangan. 2. Modul ini didasarkan pada format yang disusun oleh Proyek Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi secara Partisipatif dan Terpadu atau IPD-MIP. Terdapat 7 format dan masing-masing akan dijelaskan secara rinci sebagai materi pelajaran. 3. Ketujuh materi pelajaran tersebut meliputi 1. Rekening dan saldo tabungan. 2. Arus kas dari kegiatan usaha lain. 3. Pendapatan bulanan. 4. Perencanaan anggaran konsumsi pangan rumah tangga. 5. Pengeluaran umum dan pengeluaran luar biasa bulanan. 6. Arus kas sebelum pembiayaan yang diperlukan. Dan 7. Arus kas setelah pembiayaan. 4. Ketujuh format tersebut di atas untuk periode 1 tahun saja. 5. Untuk dapat menerapkan sepenuhnya modul e-learning untuk pengelolaan keuangan rumah tangga, peserta pelatihan perlu dilengkapi dengan buku pengelolaan keuangan rumah tangga.